Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian yang saya ajukan pada seminar proposal kali ini dengan judul hubungan self-regulation dengan perilaku cyber slacking pada mahasiswa di area DKI Jakarta. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sri Aulia Wahyuni dengan NPM 60 192 160. Pada penelitian kali ini, saya dibimbing oleh pembimbing satu, yaitu Mbak Inaya MSI, dan pembimbing dua, yaitu Mbak Nimade Traikistiani MPSI Psikolog. Latar belakang dari penelitian ini, yaitu frekuensi penggunaan internet di Indonesia meningkat, di mana penelitian atau survei yang dilakukan oleh APJI pada tahun 2002 sampai dengan 2023 mengatakan bahwa penetrasi internet di Indonesia meningkat sebesar 78,19%, yang mana artinya sebanyak 215.626.156 jiwa penduduk Indonesia itu sudah menggunakan internet. Dengan rentang usia paling banyak menggunakan internet yaitu berada di golongan 19 sampai 34 tahun, yaitu sebesar 98,64%. Lalu disusul dengan kelompok usia 35 sampai dengan 54 tahun sebesar 87,30%. DKI Jakarta merupakan kota yang menduduki peringkat kedua dengan penggunaan internet tertinggi, yaitu sebesar 86,96%, dan disusul oleh Jawa Barat sebesar 82,73%, Kepulauan Bangka Belitung sebesar 82,66%, Jawa Timur sebesar 81,26%, Bali sebesar 80,88%, Jambi 80,48%, dan Sumatera Barat dengan total 80,31%. Dan rata-rata penggunaan internet di Indonesia itu sebesar 7 jam 42 menit setiap harinya, dan 98,3% penggunaan internet ini menggunakan telepon genggam atau smartphone. Meningkatnya penggunaan internet turut memberikan dampak di bidang pendidikan, salah satu wujudnya yakni cyber slacking. Ternyata frekuensi pertumbuhan internet dan teknologi telah membuat siswa memiliki akses yang mudah pada jangkauan internet dan informasi di mana saja dan kapan saja, termasuk di dalam kelas. Sebenarnya kemudahan dalam menggunakan internet ini ditujukan untuk membantu mahasiswa dalam mengakses informasi secara rinci yang mendukung pembelajaran mahasiswa. Namun di sisi lain, ternyata kemudahan untuk mengakses internet ini disalahgunakan oleh mahasiswa untuk mengerjakan hal-hal yang lain di luar perkuliahan. Nah, aktivitas ini biasanya disebut dengan cyber slacking. Fenomena cyber slacking sendiri di dunia pendidikan sangat berkaitan erat dengan mahasiswa. Karena dalam konteks perkuliahan, cyber slacking ini diartikan sebagai penggunaan internet selama perkuliahan untuk tujuan selain perkuliahan. Cyber slacking sendiri merupakan fenomena modern yang mempresentasikan sisi gelap dari penggunaan teknologi, dan ada beberapa istilah lain atau penggunaan kata lain selain cyber slacking, yaitu ada cyber loafing, ada cyber slacking sendiri, ada cyber deviance, ada cyber slouching, dan ada junk compulsion. Nah, selanjutnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Farrell dan Yildirim pada tahun 2018, menghasilkan atau menunjukkan bahwa 45% dari mahasiswa di Universitas Negeri Turki mengakui bahwa mereka sering melakukan cyber slacking di dalam kelas, yaitu dengan membuka email atau membaca berita. Nah, selanjutnya, cyber slacking ini memiliki dampak positif, yang mana efek positifnya itu adalah bisa menghilangkan kejenuhan, stres, dan kebosanan, terus juga meningkatkan kreativitas, istirahat, masa pemulihan, dan meningkatkan kebahagiaan. Di samping itu semua ada juga dampak negatifnya, yaitu cyber slacking ternyata dapat menyebabkan turunnya produktivitas dan kemalasan dalam bekerja, yang menyebabkan ketergantungan pada perilaku cyber slacking serta kehilangan fokus dalam pekerjaan. Tanya, faktor yang mempengaruhi perilaku cyber slacking ini sendiri adalah self-regulation, karakteristik pribadi, kecakupan diri atau self-efficacy, juga ada kesadaran, dan yang terakhir adalah bagaimana individu berorientasi pada pencapaiannya atau yang disebut dengan achievement orientation.
Seperti yang dikatakan oleh Aksogan dan Bayer pada tahun 2022, jangkauan usia yang lebih sering terlibat perilaku cyberstalking ini adalah kategori usia 19 sampai 22 tahun atau biasa digolongkan ke dalam usia dewasa awal. Oleh sebab itu, mahasiswa seharusnya bisa mengelola perilaku dan menyesuaikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya, karena hal ini dapat meminimalisir kemungkinan munculnya perilaku yang tidak diinginkan. Dengan kata lain, bagaimana individu menahan atau mengendalikan diri agar tidak terlibat dalam perilaku cyberstalking. Hal ini biasa dikenal dengan regulasi diri. Hal ini dipertegas oleh Prasad et al. Pada tahun 2010 yang mengatakan bahwa ternyata cyberstalking ini merupakan bentuk kegagalan dari sistem regulasi diri yang terhambat. Individu yang tidak mampu mengatur perhatian mereka lebih cenderung akan terlibat dalam perilaku yang lebih kontraproduktif. Selain itu yang melatar belakangi penelitian ini adalah adanya hasil penelitian yang belum konsisten, khususnya terkait antara, variabel regulasi diri dengan slacking, di mana penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dan Natasha yang, melakukan penelitian cyber slough pada mahasiswa pascasarjana, menemukan bahwa self regulation yang dimiliki oleh mahasiswa sangat berpengaruh terhadap munculnya perilaku cyberstalking pada mahasiswa. Yang selanjutnya ada penelitian dari Prasad et al. Pada tahun 2010 menunjukkan bahwa self regulation sendiri memiliki dampak, terhadap, perilaku cyberstalking dengan, moderator karakteristik, yaitu, self efficacy, kesadaran, dan achievement orientation. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Gokersland, et al. Pada tahun 2016 mengatakan bahwa, siswa yang memiliki regulasi rendah cenderung, akan kecanduan, smartphone. Dan regulasi diri sendiri berpengaruh negatif terhadap cyberstalking, namun secara statistik mengatakan tidak signifikan. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Azahra yang mengatakan hasil bahwa cyberstalking dengan self regulation sendiri tidak memiliki hubungan, namun faktor-faktor seperti honest humility memberikan pengaruh secara signifikan yang bersifat negatif terhadap perilaku cyberstalking, dan faktor durasi penggunaan internet memberikan pengaruh secara signifikan dan bersifat negatif pada perilaku cyberstalking. Alasan penelitian ini dilakukan di daerah DKI Jakarta karena lokasi ini merupakan kota yang strategis dan objek penelitian di area ini sudah cukup merata. Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian terbaru di DKI Jakarta yang menguji variabel regulasi diri dan cyberstalking. Yang selanjutnya ada pertanyaan penelitian, tujuan, dan manfaat. Pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara variabel self-regulation dengan perilaku cyberstalking pada mahasiswa di area DKI Jakarta? Untuk tujuannya sendiri adalah dengan memperhatikan latar belakang serta pertanyaan penelitian, maka tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara dua variabel, yaitu variabel self-regulation dengan perilaku cyberstalking pada mahasiswa di area DKI Jakarta. Untuk manfaat penelitiannya sendiri, penelitian ini dapat memberikan penambahan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pengetahuan mengenai bentuk self-regulation dengan cyberstalking pada mahasiswa di area DKI Jakarta. Yang selanjutnya adalah diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengetahuan kepada praktisi dalam memahami fenomena cyberstalking yang terjadi pada mahasiswa saat ini. Hubungan yaitu hubungan hubungan antara variabel self-regulation dan perilaku cyberstalking pada mahasiswa di area DKI Jakarta. Yang pertama ada perilaku cyberstalking. Di sini saya menggunakan definisi serta dimensi dari Akbulut et al. Pada tahun 2016. Yang pertama definisinya sendiri adalah sebagai aktivitas mahasiswa dalam penggunaan fasilitas internet kampus untuk kepentingan di luar perkuliahan saat perkuliahan itu sedang berlangsung. Untuk dimensinya sendiri di sini terdapat 5 dimensi, yaitu ada sharing, shopping, real time updating, accessing online content, dan game atau gambling.
Untuk faktor-faktor, yang mempengaruhi terjadinya cyber slacking sendiri itu ada stres akademik, organisasi, prokrastinasi, dan penggunaan internet yang konklusif. Selain itu ada kualitas tidur, self regulation, self control, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Yang selanjutnya itu ada self regulation. Di sini saya menggunakan teori Picardo et al. Tahun 2014 untuk definisi serta dimensinya. Untuk definisinya sendiri adalah kemampuan individu untuk secara fleksibel merencanakan, mengarahkan, dan, memantau tindakannya dalam menghadapi keadaan yang berubah-ubah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Untuk dimensinya sendiri, terdapat ada goal setting atau penetapan tujuan, terus ada perseverance, atau kegigihan, yang selanjutnya ada decision making atau pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah learning from mistake atau belajar dari kesalahan. Untuk hipotesis penelitian pada kali ini adalah, HA yang berbunyi terdapat hubungan yang signifikan negatif antara self regulation dan perilaku cyber slacking pada mahasiswa di area DKI Jakarta, dan H01-nya adalah tidak terdapat hubungan signifikan negatif antara self regulation dengan perilaku cyber slacking pada mahasiswa di area DKI Jakarta. Metode penelitian di sini menggunakan pendekatan kuantitatif dan masuk ke dalam penelitian non-eksperimental. Yang kedua ada subjek penelitian yang dihitung dengan aplikasi Gpower, mendapatkan sebanyak 128 responden dengan karakteristik berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang berusia 18 sampai 25 tahun serta merupakan mahasiswa dari perguruan tinggi yang berada di DKI Jakarta. Untuk metode pengambilan sampelnya sendiri di sini menggunakan kuesioner dengan skala Likert 5 poin yang disebar secara online melalui sosial media, dengan tipe pengambilan sampel menggunakan non-probability web survey dengan teknik, accidental sampling. Untuk alat ukur penelitiannya sendiri, alat ukur cyber slacking ada Cyber Slacking Scale dari Akbulut et al. Tahun 2016 yang terdiri dari 30 item, dan untuk self regulation-nya ada Short Version of Self Regulation Questionnaire atau SSRQ, dari Picardo et al. Tahun 2014 yang terdiri dari 17 item. Untuk teknik analisis datanya sendiri akan dilakukan, uji normalitas, menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan uji korelasi Pearson. Adapun alat pengolahan data tersebut menggunakan bantuan aplikasi software SPSS versi 25. Sekian presentasi, dari saya mengenai penelitian yang saya ajukan. Kurang lebihnya mohon maaf.